Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan edisi 27 September 2025. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Anatasa Mewoh, inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. 2 rumah dinas di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Manado di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Pal 2, Kota Manado, terbakar pada Jumat malam pekan lalu. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. 2 rumah dinas di Kompleks Rumah Tahanan Manado di Malendeng terbakar pada Jumat malam, sekitar pukul 18.30 WITA. Api diduga bersumber dari salah satu unit rumah dinas yang berdinding triplek, dan dengan cepat api merambat satu rumah di sebelahnya. Di kejadian ini, 2 rumah dinas rata dengan tanah. Ini kejadiannya jam berapa ini, Pak? Kejadian kurang lebih jam 6:10 kemarin. 6:10 kemarin, Pak? Ya. Waktu ini kebakarannya berhasil dipadamkan jam berapa, Pak? Pemadam kurang lebih datang sekitaran 20 menitan sampai jam 6.30 mungkin. Kurang lebih dorong sampai api berhasil dipadamkan kira-kira jam 6.55. 6.55 ya, Pak? 18.55. Bagaimana? Waktu kejadian, Pak, di rumah ini apakah dalam keadaan kosong atau bagaimana, Pak? Jadi pada saat kejadian untuk rumah, kan ini rumah kebakar 2 rumah. Jadi rumah yang pertama ada 1 orang di dalam. Untuk rumah yang kedua ada berisi 5 orang. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyidikan kepolisian, namun berdasarkan keterangan yang didapat dari pihak rutan, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Jibi Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Tomohon berhasil menangkap 5 tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dari ke-5 tersangka, 2 diantaranya ditembak karena melawan petugas saat diamankan. Tim Resmob Satreskrim Polres Tomohon berhasil mengungkap jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas wilayah. 5 orang pelaku diringkus, 2 diantaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur saat ditangkap. Kapolres Tomohon AKBP Nur Kolis dalam konferensi pers di Mapolres Tomohon pada Senin siang mengungkapkan bahwa 2 pelaku berinisial MK dan RT merupakan residivis kasus curanmor, sementara 3 pelaku lain masing-masing RLM, CR, dan JMK berperan sebagai penada. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan 11 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Menurut Kapolres, para pelaku kerap menyasar kendaraan roda 2 yang terparkir tanpa pengawasan. Salah satu pelaku bertugas sebagai eksekutor, sedangkan yang lain mengawasi situasi sekitar. Pengembangan tim kita, opsional di lapangan, pencurian ini, curanmor, yang mereka lakukan ada 23 TKP. Ya. Dengan rincian di wilayah Tomohon ada 11 TKP, Minahasa 6 TKP, dan Bitung 6 TKP. Ya. Barang bukti ada 11 unit. Nah, barang bukti ini yang kejadian di Tomohon. Jadi 11 TKP, 11 LP lengkap dengan BP-nya. Kita dapat semua. Yang sudah dibeli oleh masyarakat sebagai 480-nya. Begitu kita dapat info, kita runtut, kita cari satu persatu dan alhamdulillah dapat semuanya. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 3E dan ke 4E KUHP sub pasal 362 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, saudara. Satuan Reserse Narkoba Polres Minahasa berhasil menangkap 2 tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Dari kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti seberat 19 gram.
Satuan Reserse Narkoba Polres Minahasa berhasil mengungkap 2 kasus tindak pidana narkotika dalam kurun waktu 1 bulan, sejak 25 Agustus hingga September 2025. Dari kedua kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 18,73 gram. Kasus pertama terjadi pada Senin 25 Agustus 2025 di Kelurahan Liningaan, Kecamatan Tondano Timur. Tersangka yang ditangkap adalah Alan Grantino Moding, umur 30 tahun, warga desa Tontimor, Kecamatan Kakas Barat. Polisi mengamankan 5 paket sabu dengan berat bersih 1,77 gram. Kasus kedua diungkap pada Minggu 21 September 2025 sekitar pukul 1 WITA di Kelurahan Talikuran, Kecamatan Kawangkoan Utara. Tersangka bernama Rico Rinaldo Vicky Lintong, berumur 35 tahun yang merupakan karyawan swasta asal Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kita akan menyampaikan hasil penindakan Satres Narkoba Polres Minahasa dalam 1 bulan terakhir terkait dengan 2 perkara yang berhasil diungkap, yang kurang lebih kita telah mengamankan sekitar 24 paket sabu dengan berat bersih kurang lebih 18 gram lebih. Fokus kami pada pengungkapan kali ini bukan hanya dalam hal pengungkapan, tapi berupaya untuk memutus mata rantai dari pasokan. Dari pemeriksaan, penggeledahan ditemukan 19 paket diduga sabu yang disembunyikan pada kompartemen speaker mobil sisi pengemudi. Demikian juga kami temukan sebagian sisa pakai dan alat hisap atau bom. Perkara yang kedua ini terindikasi merupakan jejaring lintas wilayah. Kedua tersangka dikenakan pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, seorang ibu rumah tangga inisial VE berusia 22 tahun bersama kekasihnya JK alias Joshua 23 tahun diduga menganiaya anaknya sendiri yang masih berusia 5 tahun. Kedua terduga pelaku langsung diamankan Polres Minahasa. Setelah menerima laporan warga adanya dugaan penganiayaan anak di bawah umur di Desa Koreng, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, pihak kepolisian langsung menangkap terduga pelaku. Polisi mengungkap motif kasus tersebut hanya karena ingin mendidik korban. Namun tindakan mereka melampaui batas sehingga keduanya diduga melanggar hukum. Begitu menerima aduan atau informasi dari masyarakat, kami langsung menuju ke tempat itu dan mengamankan korban serta barang bukti juga 2 orang terduga pelaku. Yang satu adalah orang tua kandung dari si korban, yang satu adalah pacarnya. Nah, setelah mengamankan anak korban pelaku dan barang bukti tersebut, kami langsung melarikan korban ke rumah sakit di RSUD Amurang. Jadi untuk perawatan lebih lanjut karena mengingat korban mengalami beberapa luka di tubuh yang sudah urgent dan butuh penanganan segera. Sementara itu, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Provinsi serta Kabupaten telah memberikan pendampingan terhadap korban. Ya, tidak lanjut dari atas kasus yang diinformasikan dilaporkan dari Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal ini pihak PHK Polsek dan Polres, langsung UPTD PPA Provinsi Sulawesi Selatan langsung berkoordinasi dengan Pak Kadis pada kemarin malamnya Pak Kadis untuk segera melakukan penanganan bersama. Walaupun memang posisi waktu yang memang tidak memungkinkan, tapi kami bersyukur terima kasih kepada APH yang bisa bergerak cepat dan merespon. Nah, PTD PPA Provinsi akan melakukan supervisi dan sudah melakukan supervisi penanganan kasus. Karena penanganan kasus kami ini berdasarkan manajemen kasus sebagaimana standar layanan PPA Permen 2 tahun 2000. Jadi pelayanan ini harus komprehensif karena berbicara terkait anak adalah permasalahan anak yang kompleks. Kedua pelaku dikenakan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan anak. Tim Liputan Kompas TV, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Informasi Menteri Dikdasmen respon keracunan MBG akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Suhardi meninjau pelaksanaan Basar Murah dan Bakti Sosial di bidang kesehatan yang digelar TNI 3 Matra di lapangan Sparta Tikala Minggu siang. Kegiatan ini digelar selama 2 hari dalam rangkaian hari ulang tahun TNI ke-80. Basar Murah dan Bakti Sosial dari Tentara Nasional Indonesia yang digelar di lapangan Sparta Tikala pada Minggu siang tampak masih ramai dikunjungi warga. Selain memburu berbagai bahan pokok, warga juga tampak memadati tenda pelayanan kesehatan Kesdam 13 Merdeka berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan konsultasi dokter, donor darah serta kitanan massal gratis bagi anak-anak. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Suhardi saat meninjau pelaksanaan Basar Murah dan Baksos di hari kedua ini berharap masyarakat bisa mendapatkan manfaat dengan pelayanan sosial yang diberikan oleh TNI, baik dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara hingga TNI Angkatan Laut. Dalam rangka HUT TNI ke-80, kita mempunyai harapan bahwa ke depan kita bisa berbuat lebih baik. Basar Murah ini kita harapkan bisa sedikit memberikan keringanan kepada masyarakat untuk bisa berbelanja 9 pokok kebutuhan kita, sehingga bisa bersama-sama kita menjelang ulang tahun ini mempunyai makna untuk masyarakat Manado. Kita mengantar cucu mengikuti sunatan massal. Oh, oke. Nah Bu, dengan adanya sunatan massal gratis yang dilakukan oleh TNI di peringatan jelang HUT TNI ke-80, Ibu tanggapannya sebagai masyarakat, sebagai keluarga apa? Sangat membantu kami yang orang kurang mampu bisa terlaksana dengan adanya kitanan massal ini, bisa membantu kami. Ibu ke depan harapannya apa, Bu? Ke depannya insyaallah mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Pelaksanaan Basar Murah dan Bakti Sosial ini digelar serentak dan merupakan kegiatan sebelum puncak perayaan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-80 pada tanggal 5 Oktober mendatang. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, ratusan warga di Kota Mobagu memadati stand yang menjual sembako murah yang digelar Komando Distrik Militer 1303 Bolaang Mongondo di alun-alun Bokihot, Tinimbang, Kota Mobagu. Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Nampak warga sangat antusias berbelanja berbagai jenis kebutuhan dapur, mulai dari sayuran, kelapa, ikan, minyak kelapa, beras, hingga usaha UMKM dijual di tempat ini, sehingga warga bebas untuk memilih dengan harga lebih murah dari harga pasaran. Dewi, salah satu warga di Kota Mobagu, mengaku sangat senang bisa berbelanja di tempat ini karena harganya sangat terjangkau. Selain berbelanja murah, warga juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, donor darah, dan sunatan massal. Senang nggak belanja di sini? Teman-teman yang mau, alhamdulillah senang sekali, soalnya harganya murah-murah. Mungkin bisa terbantu orang ibu-ibu bisa belanja dengan harga murah. Baru terisi, yang awalnya kosong dan yang ini tadi 5.000 dapat dua. Silakan mengisi rumahnya dengan 5.000 satu dan juga dapat dua. elektronik dari belanja hemat. Ini jagungnya tadi 10.000 dapat. Berikutnya kalau mau sebelah kiri lebih murah dari pasaran ya. Iya. Bakti sosial ini digelar Kodim 1303 Bolaang Mongondo dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober nanti. Tak sekedar bakti sosial, namun kegiatan ini menjadi momentum refleksi kebersamaan dan sinergi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus meneguhkan peran TNI sebagai bagian yang selalu hadir di tengah-tengah rakyat. Mata hanya untuk TNI melaksanakan ulang tahun atau memperingati ulang tahun, namun TNI juga ikut andil dalam memenuhi kebutuhan baik kesehatan maupun perekonomian masyarakat. Ini terbukti pada hari ini secara serentak seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan seperti inspa, sunatan massal, donor darah, terus yang tergelar yang seperti bisa kita lihat bersama yaitu pasar murah. Di kesempatan ini juga dilakukan pemberian bantuan sembako kepada warakawuri, warga kurang mampu, serta anak yatim piatu. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara.
Saudara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional merespon sejumlah kasus keracunan dengan korban para siswa penerima makan bergizi gratis di sejumlah wilayah di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai melakukan kegiatan senam bersama siswa dan tenaga pendidik di halaman kantor Gubernur Sulawesi Utara Jumat pagi. Abdul Muti bilang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada prinsipnya mendukung program makan bergizi gratis di mana para siswa di sejumlah wilayah di Indonesia merupakan bagian dari penerima manfaat MBG. Namun demikian, kasus keracunan dalam program MBG dengan korban para siswa di sejumlah wilayah di Indonesia diharapkan bisa menjadi bahan masukan sekaligus evaluasi bagi Badan Gizi Nasional agar tidak semakin meluas di wilayah Indonesia. Jadi yang pertama kami tegaskan bahwa program makan bergizi gratis ini pelaksana adalah Badan Gizi Nasional. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan sebagian dari penerima manfaat untuk program makan bergizi gratis itu. Yang kedua, kami mendukung sepenuhnya program makan bergizi gratis yang itu juga sejalan dengan program 7 kebiasaan Indonesia Hebat, yaitu makan sehat dan bergizi. Nah, bahwa kemudian ada beberapa kasus yang tidak kita kehendaki, ada ya anak-anak yang mengalami keracunan, kami berharap agar ini bisa menjadi input terutama bagi Badan Gizi untuk melakukan evaluasi, dan kami juga sudah berkomunikasi untuk bagaimana ada perbaikan-perbaikan. Kemarin kami ada rapat di Kementerian di tingkat eselon 1, untuk membahas bagaimana agar pelaksanaan MBG ini dapat lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Untuk diketahui, selang beberapa pekan belakangan dilaporkan kasus keracunan dalam program makan bergizi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Keracunan MBG ini bahkan telah menyebabkan ribuan siswa di Indonesia menjadi korban. Terbaru, kasus keracunan MBG terjadi di Provinsi Jawa Barat. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi warga blokade jalan masuk TPA Sumompo akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, warga yang bermukim di sekitar TPA Sumompo memblokade jalan masuk truk pengangkut sampah yang hendak membuang sampah ke dalam TPA. Hal ini dilakukan buntut penolakan warga terhadap rencana pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. Warga yang protes terhadap pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja di TPA Sumompo memblokade jalan masuk kendaraan yang hendak membuang sampah di dalam TPA. Warga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan pembangunan IPLT yang dinilai berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan warga sekitar. Selain itu, warga juga menuntut TPA Sumompo yang sudah melampaui kapasitas agar bisa dipindahkan. Kami warga tidak mau ada pembangunan IPLT di lingkungan kami, apalagi pembangunan yang akan dilakukan nanti itu lokasinya berada di TPA. Jadi jangankan kita berbicara soal jarak aman dari pemukiman warga, lokasi tanahnya yang akan dibangun itu tidak memenuhi syarat karena tanahnya labil, bukan tanah padat, sehingga akan mengakibatkan ketika terjadi getaran sedikit pun itu mengalami kebocoran karena tanah yang labil ini, dan itu cemaran, ujung-ujungnya akibat cemaran itu kepada kami warga. Kelompok masyarakat sekitar TPA yang menolak pembangunan IPLT ini sudah menggelar aksi penolakan pada 23 September kemarin dan berlanjut dengan aksi blokade jalan masuk TPA pada Rabu 24 September. Aksi blokade jalan ini menyebabkan kendaraan sampah dari berbagai kelurahan di Kota Manado tidak bisa beroperasi dan terjadi antrian di sekitar kawasan TPA. Kalau untuk DP belum tangka baru hari ini sih. Oh, kemarin sempat. Kemarin kan terus sempat angka.
Oh, oke. Sempat angkat tuh sampah kemarin, cuma yang lagi buang karena TPA dong so tutup dari masih subuh kemarin. Oh, jadi kemarin? Kemarin cuma sempat angkat, sampah mau kita tahan di otot. Oh, jadi ini hari kedua? Nah, baru kalau hari ini memang yang ada aktivitas itu. Setiap kecamatan yang ada aktivitas karena rata-rata armada semua ada isi. Dikonfirmasi terpisah melalui sambungan telepon, Asisten 1 Pemkot Manado Julius Oglers bilang, pada prinsipnya apa yang dilakukan pemerintah tidak akan membuat masyarakat celaka. Rencana pembangunan IPLT ini bertujuan untuk kesehatan dan keselamatan banyak orang. Yanemi Kesingal, Aldi Paskoal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, menindaklanjuti instruksi Mabes Polri terkait penggunaan sirine, Polda Sulawesi Utara menginstruksikan penggunaan suara sirine hanya digunakan dalam keadaan darurat. Mabes Polri mengambil langkah dengan menghentikan sementara penggunaan sirine dan lampu strobo di jalan raya khususnya pada saat melakukan pengawalan pejabat negara. Selain itu, larangan penggunaan sirene pada waktu-waktu tertentu seperti saat azan berkumandang. Kakor Lantas menekankan penggunaan sirene hanya boleh dilakukan pada kondisi tertentu yang benar-benar membutuhkan prioritas. Menanggapi hal tersebut, Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Awi Setiono bilang saat ini penggunaan sirene hanya diberlakukan pada kondisi tertentu seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Ya, jangan baru jalannya dapat-dapat. Tapi kalau memang itu dibutuhkan dalam sesuatu yang darurat ya harus digunakan. Jangan sampai misalnya orang sudah keburu mau mati, kita baru gitu. Yang demikian, misalnya ada kebakaran, misalnya ada kasus perkelahian. Kalau memang kita harus menggunakan itu kan sebenarnya untuk efek deteran, untuk memperingati bahwasanya ini ada polisi, ini ada petugas sehingga masyarakat tahu bahwasanya ini kedatangan polisi. Tapi jangan juga tidak ada apa-apa, cuma gara-gara cuma mau makan siang aja, maksud harus pakai alat tatang. Kebijakan ini sebagai bentuk evaluasi menyikapi aspirasi masyarakat yang mengkritik penggunaan sirine dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat. Kedepan seluruh personel diminta untuk berkoordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengawalan. Jimmy Dapar, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-61 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Selasa pagi di halaman kantor Gubernur Sulawesi Utara. Bertindak sebagai inspektur upacara Gubernur Julius Selvanus. Mengenakan baju adat suku Mondo, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus tampil sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Utara, Selasa pagi. Ini merupakan penampilan perdana Julius Selvanus dalam perhelatan HUT Provinsi. Setelah dirinya bersama Wakil Gubernur Sulut Victor Melangkai dilantik sebagai kepala daerah pada bulan Februari yang lalu. Perayaan HUT Provinsi ini berlangsung penuh hikmat dan diakhiri dengan penampilan marching band, tarian kebasaran, dana-dana dan masamper dari perwakilan sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Utara. Gubernur Julius Selvanus bilang capaian pembangunan Provinsi Sulut diantaranya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 tahun 2025 di angka 5,64% di atas rata-rata nasional. Angka kemiskinan yang menunjukkan penurunan, kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. 7 bulan sudah saya memimpin Sulawesi Utara bersama Pak Victor dan tentunya didampingi ibu-ibu kita, ya, ketua tim penggerak PKK dan wakil. Dan tentunya kita bersyukur di 7 bulan kepemimpinan kami di hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara ke-61, banyak prestasi-prestasi yang ditunjukkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Dan tentunya ini tidak berdiri sendiri, pasti dengan komponen lainnya juga bersama masyarakat. Jadi kami sepakat ya bahwa ke depan kita di kepemimpinan kami 7 bulan baru ini dan masih perjalanan masih panjang. Visi misi kami yakin dan percaya bersama-sama dengan komponen lainnya dapat tercapai dengan baik.
Tanpa hadir pula undangan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara, Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, anggota DPRD Sulut, dan undangan lainnya. Usai upacara di halaman kantor gubernur, dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa DPRD Sulut di kantor DPRD Sulut di Kelurahan Kairagi 1, Kota Manado. Yani Mikasingal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas sepekan kali ini. Saya Anatasa Mewoh dan mewakili tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.